Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bab 3 untuk metodologi penelitian, yaitu berisi tentang metodologinya dari penelitian atau skripsi. Di sini saya memberikan contoh, ya, contoh yang dibuat oleh mahasiswa dari skripsi mahasiswa yang menurut saya cukup mewakili dari kebutuhan nanti di skripsi atau penelitian. Yang pertama itu kita harus membuat definisi operasional variabel X dan Y. Setelah kita di bab 1, 2 kita berkutat tentang variabel-variabel X dan Y, teori-teorinya, referensi-referensinya, kemudian permasalahan-permasalahan yang muncul, penelitian-penelitian terdahulu, kemudian juga sudah dibikin kerangkanya, lalu hipotesanya. Nah, bab 3 ini, metodologi penelitian ini adalah sebuah alat, ya, sebuah cara gitu, tata cara atau langkah-langkah atau isinya ini. Metodologi bab 3 ini adalah langkah-langkah, step-step untuk menjawab rumusan masalah yang ada di bab 1. Makanya membuat rumusan masalahnya harus paham ini nanti ngejawabnya pakai apa gitu. Nanti kan di rumusan masalah itu kan ada pertanyaan gitu. Bagaimana bla bla bla, bagaimana bla bla bla, bagaimana bla bla bla, dan bagaimana pengaruh biasanya gitu. Itu berbeda-beda menjawabnya, dan alatnya yang atau tahapannya atau step-stepnya itu ada di bab 3. Yang pertama adalah kita harus menghitung atau melakukan atau membuat definisi operasional variabelnya. Definisi operasional variabel ini nanti digunakan untuk proses akhirnya produk dari definisi operasional variabel ini adalah untuk membuat kuesioner, ya. Lalu dari mana sumbernya kita membuat definisi operasional variabel itu? Kita lihat di bab 2 ada landasan teori atau tinjauan pustaka. Itu yang kita ambil. Teori-teorinya kita ambil, ya. Secara teoritis ini variabel didefinisikan sebagai atribut seorang atau objek yang mempunyai variasi antar satu orang dengan lainnya. Nah, ini ada pengertian-pengertiannya lah. Jadi sesuaikan variabel di sini dengan yang di judul bab 1 atau bab 2. Kalau di bab 1-nya ngomongin yang judulnya adalah pengaruh misalkan motivasi terhadap kinerja, maka variabelnya adalah kinerja sama motivasi. Di bab 2-nya juga teorinya dicarinya adalah kinerja sama motivasi juga. Nah, di bab 3 kita juga nggak boleh jauh-jauh dari itu. Harus, ini contohnya ya, salah satu punya mahasiswa, judulnya adalah pengaruh promotion mix terhadap keputusan pembelian konsumen. Berarti variabelnya ada promotion mix sama keputusan pembelian. Nah, langsung dijabarin mana yang termasuk kategori variabel X yang bebas, ya, independen. Variabel X itu yang pertama nih, promotion mix, ya. Lihat judulnya nih, promotion mix. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi. Jadi siapa yang mempengaruhi variabel ya? Nah, ini namanya, ya. Kemudian promotion mix ini indikatornya apa aja? Di sini periklanan, penjualan personal selling. Terus ini dapatnya dari mana? Itu ada di bab 2, harus ada. Jadi kita justru bikin yang seperti ini tuh dasarnya dari teori-teori yang di landasan teori atau referensi-referensi buku yang sudah dicantumkan di bab 2. Nah, ini indikator-indikatornya. Ada 6 indikator promotion mix. Kemudian variabel terikatnya atau dependennya atau variabel Y-nya siapa nih? Yaitu keputusan pembelian. Nah, sama kayak tadi juga dijabarin juga. Keputusan pembelian itu apa, kemudian indikatornya apa, gitu. Di sini keputusan pembeliannya sebagai contoh ada 5. Lalu dibikin dalam bentuk tabel nih. Ini namanya tabel variabel operasional variabel, ya. Jadi definisi operasional variabel. Nah, di sini kita bikin tabel.
buat lebih memudahkan, karena kan nanti kita mau bikin kuesioner gitu. Nah, variabelnya apa? Bauran promosi atau promotion mix. Ini menurut siapa? Kasih sumber. Ini harus ada di bab 2. Indikatornya apa? Periklanan, promosi penjualan, penjualan personal, sampai dengan promosi dari mulut ke mulut. Nah, ini instrumennya. Instrumennya itu ada, instrumen ini adalah alat nanti yang kita buat di kuesioner. Ya, kuesionernya itu ini 1 dan 2 ini nomor pernyataan atau pertanyaan yang ada nanti di kuesioner. Berarti nanti di kuesioner itu pertanyaan 1 dan 2 atau pernyataan 1 dan 2 itu isinya periklanan, ngebahas tentang periklanan. Ya, gitu ya. Sama sampai dengan ke-6, pertanyaan 11 dan 12 ini harus menanyakan tentang promosi dari mulut ke mulut atau pernyataan-pernyataan yang isinya adalah promosi dari mulut ke mulut. Kemudian variabel yang kedua juga ya sama, variabel Y-nya itu sumbernya siapa, indikatornya apa aja, nanti instrumen keberapa untuk indikator berapa, nanti tinggal ditulis nanti di kuesioner. Jadi kuesioner itu dari sini asalnya. Lalu dari pengalaman-pengalaman yang sudah nih, instrumen itu ada berapa sih harusnya setiap indikator gitu. Saya sih lebih jangan terpaku gini, harus 10-10 gitu. Yang bauran promotion atau promotion mix itu 10, keputusan pembelian itu 10 misalnya pertanyaan. Salah ya, kurang tepat kalau seperti itu. Jadi yang saya maksud 10 ini adalah ya kalau ininya 5 indikatornya. Jadi disesuaikan dengan indikatornya. Kalau indikatornya 6 ya jadi 12 pertanyaan dengan asumsi dengan ketentuan itu adalah setiap indikator pernyataannya ada 2 nanti di kuesionernya. Kenapa? Ini minimal ya, minimal 2. Boleh 3, boleh 4 dan seterusnya, tapi 1 jangan. Ya, kalau 1 itu beresiko. Kan kita membuat kuesioner ini kan belum tentu benar ya. Kita nanti akan ada uji namanya uji instrumen penelitian. Kalau indikator periklanan ini hanya satu instrumen atau satu pernyataan atau satu pertanyaan di kuesioner, kemudian kita uji instrumen yang menggunakan validitas reliabilitas, ternyata pertanyaan satu ini tidak valid dan reliable, maka kan harus dibuang ininya, pertanyaannya harus diganti. Nah, repotnya kalau ganti instrumen, maka kita harus membuat instrumen baru dan harus kita sebarin lagi, kita uji lagi. Ada proses pengulangan di uji instrumen penelitian. Nah, untuk cari amannya supaya nggak kita ngulang lagi uji instrumennya, dibikinlah 2 minimal ya, setiap indikator 2 pernyataan. Kenapa? Dengan harapan nanti jika pernyataan satu yang tadi tidak valid dan reliable, masih ada nih pernyataan yang kedua, maka tidak perlu lagi pengulangan. Lalu yang satunya gimana Pak? Dibuang saja, nggak usah diganti, kan masih ada yang nomor 2 nih yang belum yang valid dan reliable. Ini sudah mewakili periklanan gitu. Itu kenapa saya selalu menggunakan instrumennya itu setiap indikator 2, karena untuk mengantisipasi proses pengulangan, karena akan makan waktu, makan biaya proses pengulangan tersebut. Makanya diminimalkan 2 lah. Boleh 3, 4 boleh. Gitu. Kalau kebetulan di sini ada 6 berarti ada 12 pernyataan. Yang ini 5 berarti ada 10 pernyataan. Gitu. Nanti di kuesionernya ada 11, 12, 22 ya, 22 pertanyaan kalau digabungin. Itu untuk definisi operasional variabel. Kemudian kita harus menentukan metode penelitiannya. Seharusnya metode penelitian atau desain penelitian itu adanya di sebelum definisi operasional. Tapi di kampus kita lebih kepada merujuknya adalah yang di sini. Ada yang metode penelitiannya setelah konsep definisi operasional variabel. Ini metode penelitian ini jangan sampai ini ya, jangan sampai pemahamannya jangan sampai meleset, karena ini yang banyak jenis-jenisnya, banyak istilah-istilahnya. Jadi kita tuh ditanya metode penelitian atau desain penelitian ya, lebih tepatnya desain penelitian atau jenis penelitian atau rancangan penelitian. Jadi
metode penelitian itu ada kelompok-kelompoknya. Jadi ada yang berdasarkan bidangnya, berdasarkan tujuan, berdasarkan metode, berdasarkan tingkat eksplanasi, dan berdasarkan waktu. Ya, contoh nih, menurut yang bidang tadi, berdasarkan bidang, penelitian itu dibedakan menjadi penelitian akademis, penelitian profesional, dan penelitian institusional. Kalau penelitian dilihat dari segi tujuan, itu ada dua, yaitu penelitian murni dan penelitian terapan. Nanti bisa searching deh jenis-jenis penelitian. Kemudian dari segi metode penelitiannya juga beda. Ada yang penelitian survei, ada yang penelitian ex post facto, ada yang penelitian eksperimen, ada yang penelitian naturalistik, ada yang penelitian policy research, kebijakan, ya, penelitian kebijakan, kemudian evaluation research, ada action research, ada history research, kemudian ada research and development, penelitian dan pengembangan. Kemudian kita juga bisa lihat metode penelitian itu berdasarkan level eksplanasinya. Nah, ini yang sering saya selalu tidak setuju kalau skripsi itu menggunakan yang deskriptif, karena sangat, kalau dilihat dari levelnya itu yang paling bawah. Kenapa? Karena berdasarkan level of explanation, berdasarkan level atau tingkat eksplanasinya itu ada 3. Yang paling rendah adalah level deskriptif, yang kedua adalah komparatif, baru yang ketiga adalah asosiatif. Itu berdasarkan level of explanation. Kemudian dari segi waktu, ada yang namanya penelitian cross sectional, ada yang penelitian longitudinal gitu. Itu penjelasannya cukup panjang, nanti materi akan saya kirim saja. Jadi saya ingin menyoroti yang jenis penelitian deskriptif, komparatif, sama ini ya, yang asosiatif, supaya ini karena berkaitan dengan skripsi teman-teman di kampus. Ya, ini menurut tingkat eksplanasinya. Saya jelaskan di sini adalah penelitian deskriptif itu adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri. Jadi sendiri-sendiri nih, terpisah variabelnya. Ya, kalau misalkan ini ya cuman kita mau peneliti mengetahui si ini judulnya tadi promotion mix, dan promotion mixnya gimana nih? Itu keputusan pembeliannya gimana? Udah terpisah gitu. Ya, jadi baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan. Jadi tidak membandingkan, terpisah saja. Jadi cuma hanya ingin mengetahui bagaimana sih si promotion mix-nya, bagaimana sih si keputusan pembeliannya, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Itu deskriptif, hanya menjelaskan, mendeskripsikan saja. Di rumusan masalah pasti ada yang namanya bagaimana promotion mix-nya, bagaimana keputusan pembeliannya. Itu termasuk ke dalam deskriptif. Tidak perlu lagi yang menggunakan perhitungan statistik. Itu yang namanya deskriptif, ya. Contoh yang deskriptif ini penelitian yang berusaha menjawab bagaimanakah profil Presiden Indonesia, bagaimanakah etos kerjanya, bagaimana prestasinya, ya, bagaimana kinerjanya, kayak gitu-gitu aja, cuma nanyain gitu. Jadi tanpa ada yang menghitung hubungan, tanpa yang menghitung sebab akibat atau kausalitas gitu, mencari pengaruh, itu nggak dilakukan pada penelitian yang tingkat eksplanasinya itu deskriptif. Nah, yang kedua itu ada namanya penelitian komparatif. Nah, komparatif ini suatu penelitian yang sifatnya membandingkan gitu, dibandingin nih, contohnya perbandingan ojek online sama ojek pangkalan misalkan. Nah, di situ nanti dicari ini perbandingan, dikomparasikan, dibandingin gitu, mana yang lebih baik, mana yang kurang, mana yang lebih bagus gitu, ya. Contoh lagi yang komparatif ini, adakah perbedaan profil Presiden Indonesia dari waktu ke waktu? Adakah perbedaan kemampuan kerja antara lulusan SMK dengan lulusan SMU? Gitu.
Adakah perbedaan antara kinerja pegawai perempuan dengan laki-laki? Nah, itu contoh membandingkan, namanya penelitian komparatif, setingkat lebih atas dibandingkan deskriptif. Ya. Kemudian yang terakhir itu yang asosiatif. Penelitian asosiatif itu adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Ya, hubungan atau dua variabel atau lebih. Jadi pengen tahu nih, makanya lihat lagi penelitian teman-teman. Ini sebenarnya pertanyaan di rumusan masalah itu apa? Ya, apakah asosiatif? Kita mau cari apa nih, hubungannya kah, pengaruhnya kah? Gitu. Nah, ini yang harus ditentukan, dilihat dari rumusan masalahnya. Kalau rumusan masalahnya ada bagaimana per variabel, itu berarti deskriptif. Tapi ada lagi di poin ketiganya, bagaimana pengaruh, berarti ada asosiatifnya juga. Jadi deskriptif, asosiatif. Kalau cuma deskriptif saja itu terlalu simple dan tidak mengambil keputusan biasanya, ya. Jadi cuma menjabarkan doang. Nah, kalau asosiatif sama komparatif itu langsung ada kesimpulannya, dianalisis, kemudian cari gitu kan, ada pengaruh apa enggak, kemudian baru disimpulkan gitu. Mana yang lebih baik? Kalau deskriptif tuh nggak disuruh mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, cuma jawab bagaimana promotionnya, baik atau buruk gitu. Bagaimana ininya apa, keputusan pembeliannya. Tapi kalau asosiatif itu dibandingkan, bagaimana yang komparatif ya dibandingkan, lebih baik mana, yang ojek online apa ojek pangkalan gitu. Itu kan harus mengambil keputusan. Lebih-lebih yang asosiatif itu, bagaimana tingkat hubungannya, berapa persen pengaruhnya gitu. Itu ada nilainya. Contoh yang asosiatif ini, apakah ada hubungan antara datangnya kupu-kupu dengan tamu? Kan kadang suka mitos gitu ya, kalau ada kupu-kupu masuk ke rumah katanya ada tamu gitu. Nah, ini apakah ada? Nah, itu namanya asosiatif. Ditanyain, nanti diteliti. Adakah pengaruh? Contoh lagi, adakah pengaruh insentif terhadap prestasi kerja pegawai? Itu pengaruh dan hubungan itu di asosiatif. Itu ya. Kemudian ada yang penelitian itu menurut jenis datanya. Ya, ingat jenis datanya atau analisisnya, sifat ya, lebih kepada sifat. Ya, sifat penelitian itu yang pertama ada kuantitatif. Yang kuantitatif ini penelitian yang menggunakan data kuantitatif atau data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan. Metode kuantitatif ini dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu konkret, objektif, terukur, rasional, dan sistematif. Metode ini juga disebut metode discovery karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru gitu. Metode ini disebut kuantitatif karena data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistika. Jadi kalau skripsi teman-teman itu pakai angka-angka dan statistika, ya itu namanya kuantitatif. Nah, ada angka-angkanya. Jadi metode kuantitatif itu merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Ya, teknik pengambilan sampelnya itu biasanya tuh secara random. Pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian yang tadi kuesioner. Ya kuantitatif semuanya kebanyakan. Terus ada analisis data bersifat kuantitatif dan statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Ada kan hipotesisnya di bab 2. Itu yang kualitatif kebalikannya. Ini penelitian yang menggunakan data kualitatif itu data yang berbentuk data kalimat atau skema atau gambar, bentuknya kata-kata. Metode penelitian kualitatif itu dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama. Ini yang baru nih. Kalau dulu-dulu mah angka-angka lebih enak dibacanya. Ya. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik karena proses penelitiannya itu lebih bersifat seni, dan sebagai metode interpretatif karena data hasil penelitiannya itu lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.
gitu ya. Jadi jangan sampai salah, nanti baca lagi tentang penelitian ya, itu yang perlu ya. Jadi pada saat metode penelitian itu yang harus dilakukan ya. Maaf. Nah, di sini kalau sudah kita metode penelitian, kita ingin selanjutnya adalah kita harus membuat instrumen penelitian. Tadi di awal-awal itu metode konsep definisi operasional variabel, yang atas nih ada tabel nih, butir-butir pernyataan itu nanti dimasukin nih, kita membuat instrumen penelitian ya. Instrumen penelitian itu tadi tuh kayak angket, kuesioner gitu. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan sebagai alat pengumpulan data adalah kuesioner. Nah, biasanya yang instrumen penelitian yang sifatnya pakai kuesioner itu adalah yang penelitiannya yang tentang dengan skala Likert ya. Ini ada skalanya gitu. Jadi kuesioner itu nanti ada skala Likert. Yang skala Likert itu jawabannya, pengukurannya. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, jadi pendapat, persepsi seorang ya. Dari skala Likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Tadi tuh yang dikotakin ini kita buat di sini nih. Nah, di sini kan ada tuh pernyataan. Ini kita bikin instrumen penelitiannya. Nah, instrumen penelitiannya di sini ya. Jadi kalau misalkan instrumen penelitiannya berdasarkan dari konsep variabel tadi gitu. Nah, contohnya nih, jawaban kan pernah lihat kuesioner yang ada kayak begini ya, ada pembobotan, jawabannya setuju, sama setuju, tidak setuju. Ini namanya skala Likert. Jadi diukurnya dengan cara ini. Kita mau nanya sesuatu tapi jawabannya begini. Nah, skala Likert ini yang merubah bobot setuju tidak setuju ini kan kualitatif nih. Bobot sama setuju, setuju, tidak setuju, sama tidak setuju itu kualitatif ya. Ini kualitatif. Lalu dibikin kuantitatifnya ini di skala Likert ini. Itu. Jadi dia kombinasi antara kuantitatif dengan kualitatif. Jadi nanti jawaban dari responden, nanti kan kuesioner itu dikasih ke responden. Nanti respondennya bukan ngejawab 4, 3, 2, 1, tapi mereka tahunya sangat setuju. Nah, sangat setuju itu nanti kita dihitungnya, kita kasih nilai 4 gitu. Itu skala Likert ya. Itu yang instrumen. Jadi kita tuh harus instrumen kuesioner yang kita bikin tuh harus benar-benar bagus ya, harus dipahami ya. Kuesioner yang bagus adalah yang bisa dipahami oleh konsumennya. Populasi dan sampelnya gini ya. Setelah instrumen, kita sudah buat kuesionernya nih. Nah, kalau kita sudah buat kuesioner, kita kan mau ngasih ke ininya, ke respondennya, ke konsumennya. Ini yang diisi siapa? Kita harus tentukan populasi dan sampelnya. Populasinya siapa nih? Kita mau nyebar kuesioner ini ke siapa? Misal populasi itu seluruh. Jadi misalkan kalau di sini contohnya itu di toko misalkan, berapa populasi toko Ijab Uwais? Kalau ini populasi itu tidak terbatas. Nah, populasi penelitian ini, konsumen Uwais ini tidak terbatas karena kita nggak tahu. Contoh ini ya, yang pemasaran, yang konsumen. Lalu karena keterbatasan biasanya kita menggunakan sampel. Misalkan terbatas waktunya, uangnya, karena banyak populasinya yang ribuan misalkan, maka kita harus mengambil dengan sampel ya. Mengambil dengan sampel pun banyak caranya gitu. Di sini karena tidak diketahui populasinya, maka ada referensi menurut Nareska Malhotra seperti ini menentukan jumlah sampelnya.
kita tentuin jumlah sampelnya. Kalau di sini ada 20, ini di Nareska Malhotra itu paling sedikit 4 atau 5 kali jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian. Misalkan dalam penelitiannya menggunakan 20 pertanyaan, maka besar sampelnya adalah 80 orang. 4 dikali 4 atau 5 dikali 5 berapa? Itu ya. 4 ya, minimal 80. 4 kali 20 maksud saya. 20 pertanyaan dikali 4 kali lipatnya hasilnya 80. Yang demikian minimal gitu. Kita tuh harus bisa dapetin 80. Lebih gimana? Boleh, lebih baik lagi. Karena lebih mendekati gitu kan populasinya. Ya kalau sanggup untuk mengambil seluruhnya ya itu lebih bagus lagi. Artinya tingkat kesalahannya akan semakin kecil gitu. Ya. Sampel yang baik adalah yang paling banyak, yang terbanyak sebanyak-banyaknya. Ya, kalau di ini ya. Kalau contoh 20 pertanyaan. Tapi karena kan tadi ada 22 pertanyaan nih kalau dilihat dari skripsinya ini, penelitiannya mahasiswa ini adalah berapa tadi? Ada 22 pertanyaan. Nah, ini ya 10 sama 12. Berarti ada 22 pertanyaan. Itu nanti dikali dengan 4. Maka dia ambil sampelnya adalah 88. Kalau sudah ditentukan berapa jumlahnya, lalu bagaimana cara ngambilnya? Teknik ngambilnya. Ya, teknik ngambil si sampelnya ini. Ada banyak tekniknya. Kebetulan mahasiswa ini menggunakan teknik non-probability sampling. Jadi ada yang probability sampling, ada yang non-probability sampling. Ada yang acak, ya, ada yang random, ada yang acak, ada yang kita tentukan berdasarkan kriteria-kriteria. Kebetulan ini yang digunakan adalah teknik non probability. Ada sebenarnya ada banyak jenisnya. Ya, ada non probability itu teknik ngambilnya bagaimana, apa saja. Kemudian ada yang probability itu berdasarkan apa ya, probability itu kesempatan yang sama gitu. Probabilitas yang sama, kesempatan yang sama. Nah, di sini menggunakan teknik sampling incidental atau accidental sampling. Jadi incidental sampling itu teknik penentuan berdasarkan kebetulan. Siapa aja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti di toko itu, ya kita misalkan kita mau penelitian hari ini, yang datang ke toko ini ada 10, ya kita kasih kebetulan dia yang datang gitu. Itu secara kebetulan yang cocok sebagai sumber data gitu. Ya pastinya ya harus sesuai dengan jangan kita asal nyebar bukan di tokonya gitu. Jangan-jangan dia nggak tahu gitu toko atau tempat penelitian kita gitu. Nah, ini kebetulan UICJAB ini berarti dia harusnya ini responden yang kita pakai adalah yang datang pada saat itu ke si UICJAB. Jadi jangan orang lain yang nggak tahu menau gitu. Ya. Kemudian jenis data itu ada data primer, ada data sekunder. Data primer itu data yang dikumpulkan penulis secara langsung melalui pengamatan di lapangan, ya. Bisa menggunakan kuesioner, bisa menggunakan wawancara gitu ya, secara langsung. Nah, itu bentuk-bentuk data primer. Kita di penelitian ini pakai nggak? Pakai, Pak. Kita wawancara juga misalkan. Kita juga nyebarin kuesioner misalkan. Kita juga nanya-nanya, merhatiin, kita foto-foto juga kondisinya misalkan. Itu adalah data-data primer. Sebutin. Kemudian data sekunder itu yang diperoleh penulis secara tidak langsung. Ya contohnya dari laporan penjualan, studi pustaka, dokumen perusahaan. Itu adalah data-data sekunder. Kemudian setelah kita menentukan jenis datanya, yang berikutnya adalah teknik ngumpulin datanya. Kan udah kan kita punya kuesionernya. Kemudian siapa yang mau dikasih kuesionernya juga sudah ditentukan tadi. Caranya gimana, jumlahnya berapa itu kita sudah tentukan. Nah, sekarang gimana cara ngumpulinnya? Ya, ada yang menggunakan wawancara, interview tadi sudah ya. Kemudian pakai angket juga gitu. Kemudian observasi, ada penelitian kepustakaan. Ini adalah data-data yang kita kumpulkan. Kemudian yang berikutnya adalah inti dari untuk menjawabnya adalah dengan menganalisis data. Ya, data semua pengumpulan yang sudah dilakukan, baik dari wawancara ataupun data sekunder,
yang laporan penjualan atau laporan dari perusahaan atau dokumen dari perusahaan, kita mau olah. Ini data yang kita punya ini sebenarnya bisa nggak kita olah gitu. Yang pertama, kita harus mendeskripsikan datanya, ya. Deskripsi data itu penjelasan dari tujuan penelitian dengan menjelaskan metode penelitian dan instrumen yang digunakan dan poin pertanyaan yang diajukan kepada responden setelah si respondennya menjawab. Ya, kemudian kita olah nih gitu. Jenis kelaminnya, terus jawaban pertama variabel pertama jawabannya mean, median, modusnya gimana, itu deskripsi data, penyimpangannya gimana gitu. Kemudian setelah dideskripsikan datanya, banyakkan contohnya yang laki-laki, jenis kelamin, pekerjaan, umur, itu deskripsi data ya. Kemudian kita menguji instrumennya. Ya, instrumen ini kita uji ya. Instrumen itu alat yang digunakan untuk mengambil datanya. Kalau dalam penelitian ini itu pakai kuesioner, maka instrumennya itu adalah kuesionernya. Ya, kita uji dulu. Ada yang namanya uji validitas. Uji validitas ini apakah kuesioner yang kita atau pertanyaan-pertanyaan yang kita bikin itu memang sudah benar-benar mengukur variabel yang mau diukur nggak? Contoh tadi kan variabel promotion mix itu indikatornya A gitu, bla 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 bla. Itu ditulis di pertanyaan 1 dan 2. Nah, kita ukur apakah betul pertanyaan 1 dan 2 ini ngomongin tentang tadi tuh indikatornya gitu. Nah, ini pengujiannya seperti ini. Ada rumusnya validitas nih. Ya, pakai korelasi produk momen. Kemudian setelah valid itu kita reliablekan. Reliable itu kalau valid itu menjelaskan sesuai variabelnya atau enggak. Kalau reliable itu ini handal apa enggak gitu. Jadi maksud reliable ini kalaupun kuesioner ini sudah jadi, misalkan sudah valid, kita uji apakah pertanyaan atau kuesioner yang kita buat ini bisa dipakai untuk di lain tempat. Gitu. Harusnya bisa. Maka itu namanya reliable. Dengan waktu yang berbeda gitu. Karena contoh misalkan yang instrumen penelitian itu instrumen ukurnya itu penggaris lah misalkan. Saya kasih contoh penggaris. Penggaris itu kan sudah ada ukurannya 0 sampai dengan 30 cm gitu. Itu sudah melewati proses validitas sama reliabilitas di SNI, standar nasional. Nah, kita coba ukur meja dengan penggaris 30 cm bisa nggak? Bisa. Ukur panjang. Kemudian kita mau dengan penggaris yang sama, bisakah kita mengukur panjang laptop? Bisa. Itu yang namanya reliable, handal. Bisa dipakai untuk menentukan jumlah panjang walaupun tempat dan objek yang mau diukur itu beda-beda. Itu namanya reliable. Nah, kuesioner juga harus begitu. Ya, jadi nanti uji instrumen ini pertama kali dilakukan ke 30, minimal 30 responden dulu ke teman-temannya atau ke responden yang orang-orang lah, belum yang responden yang ditentukan di konsumennya UAIS. Gak apa-apa. Kita gunakan. Nah, kita tentukan di situ kita mau meneliti menguji kuesioner kita itu pakai bukan responden yang sebenarnya boleh. Paham nggak sih gitu ya? Tapi lebih baik sih yang responden sebenarnya, hanya saja nantinya pengulangan 2 kali. Biasanya tuh suka nggak mau responden yang sebenarnya tuh suruh ngulang lagi. Kan ini uji coba alatnya, valid apa enggak gitu kan. Kalau misalkan udah kita sebar sebanyak 30 ke teman-teman sekelas kita, suruh jawab pada ngerti enggak gitu kan. Ternyata valid dan reliable, maka kita gunakan untuk mengambil data yang tadi itu 88 itu konsumen wise. Kita pakai gitu. Kalau misalkan belum valid dan reliable ya nggak bisa kita ngambil data itu. Kalau dipaksakan, kita memaksakan menggunakan kuesioner yang belum valid, repot kesininya nanti. Kita nggak bisa menggunakan ngambil data, menghitung uji normalitas, linearitas dan teman-temannya. Ya, kita nggak bisa lanjut ke uji persyaratan analisis. Ya, jadi harus valid dan reliable dulu. Kemudian uji persyaratan analisis. Kalau itu udah valid dan reliable, kita uji, kita sebarin tuh kuesioner ke respondennya ijab UAIS misalkan. Sebanyak 88. Udah, kita ambil 88
responden, kita bikin tuh hasil jawabannya, dirangkum, bikin ya. Responden itu ngejawabnya pertanyaan pertama apa gitu. Nanti kita uji persyaratan analisisnya apa sih sebenarnya. Uji persyaratan analisis ini dilakukan untuk mengetahui data yang diperoleh itu dapat dilanjutkan atau tidak. Nah, ingat-ingat. Jadi kalau misalkan nggak memenuhi syarat-syarat analisis ini, maka ke bawahnya nih, ini analisis datanya nggak bisa, korelasinya nggak bisa, regresinya nggak bisa, koefisien determinasi nggak bisa, ya. Ini syarat mutlak, ya. Ini ya. Uji normalitas. Uji normalitas itu buat apa, gitu kan? Data yang syarat ketika ini. Analisis data, uji korelasi produk momen. Kapan kita mau pakai uji? Kan uji korelasi itu banyak. Uji korelasi produk momen, ada rank Spearman. Cuman kan kapan kita mau pakai korelasi produk momen, kapan kita mau pakai rank Spearman. Itu. Iya, di sinilah kita. Ini di uji normalitas. Kalau normal pakai analisis datanya nanti produk momen. Tapi kalau nggak normal gimana, Pak? Pakai yang rank Spearman. Ya, ini uji persyaratan analisis kalau 2 variabel contohnya. Kalau yang 3 variabel, maka harus menggunakan uji persyaratan analisisnya adalah asumsi klasik yang ada autokorelasi gitu, heteroskedasitas, itu harus ya, karena kan ganda, korelasinya ganda gitu. Lebih ini lagi. Kemudian uji linearitas. Setelah normal dan linear, maka uji linearitas ini digunakan untuk sebagai syarat kita mau menguji regresi. Kan ada kita pakai uji regresi kan, mencari pengaruh, mencari besaran. Mana regresinya ya? Nah, ini regresi linear. Kita nggak boleh pakai ini kalau syarat linearitasnya nggak terpenuhi. Gitu. Jadi ya kita harus bikin regresi linearnya dulu, diuji dulu. Kalau misalkan sudah linear ya udah, boleh pakai regresi. Kalau nggak bisa gimana? Ada metode lain yang pakai yang non parametrik. Ya, ini kita menganalisis datanya itu buat apa? Kita balikin lagi tadi ke rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya misalkan mencari pengaruh misalkan. Ya jelas, kalau ketika kita udah mencari pengaruh ya kita harus pakai ini. Ya, tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui kuat atau tidaknya pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Ya itu fungsinya, gitu kan, buat menjawab yang di rumusan masalah. Tapi untuk sampai dengan ke sini analisis data, prosesnya panjang tuh. Bikin kuesioner, diuji gitu kan, sampelnya kemana, ngambilnya gimana, kapan ngambilnya, di mana. Itu harus bisa. Nah, ini rumusnya. Kemudian ada koefisien determinasi untuk mengetahui keberartian korelasi, tingkat hubungannya. Ya. Jadi berapa persen gitu koefisien determinasinya. Setelah R-nya pasti. R ini korelasi yang tadi. Hitung dulu korelasinya, produk momennya, kemudian dikuadratkan kali 100. Kemudian ada uji signifikansi. Nah, ini uji signifikansinya. Apakah hubungan yang ditemukan itu berlaku untuk seluruh populasi? Maka perlu diuji signifikansinya. Ini rumusnya. Signifikan atau enggak sih? Kalau memang berpengaruh, oke. Tapi signifikan enggak pengaruhnya? Gitu. Kalau misalkan ini cara ngitungnya, ya. R lagi kan, korelasi lagi yang dibutuhkan. Simbolnya T, R-nya tadi korelasi, R-nya korelasi, N-nya sampel yang diambil. Nanti ketahuan, ya, apakah misalkan tadi kan di pengaruh atau hubungannya itu kan kuat atau sedangnya, terdapat pengaruh atau enggaknya gitu kan. Nah, di signifikansinya itu apakah signifikan atau enggak gitu, atau jangan-jangan cuman kecil doang pengaruhnya gitu kan. Yang dicari adalah apakah signifikan itu besar atau enggak sih pengaruhnya gitu, menentukan signifikansinya. Nah, lalu yang terakhir kita harus menguji regresi. Ini digunakan untuk mengetahui atau memutuskan apakah naik. Nah, ada persamaan nih, Y sama dengan A plus BX. Jadi pengen tahu nih, kalau X-nya naik, kita ganti, Y-nya ikut naik apa enggak gitu. Nah, lihat ini. Memutuskan apakah naik dan turunnya variabel dependent, X, dapat dilakukan dengan menurunkan variabel independen. Y-nya ini tergantung X enggak gitu. Ini persamaannya. Gitu ya. Kemudian yang terakhir setelah diregresikan, kita uji hipotesis statistiknya. Kan di bab 2 kan bikin kan,
bikin hipotesis gitu. Nah, kita uji nih hipotesisnya mana yang masuk, apakah ada pengaruh atau tidak terdapat pengaruh gitu, dengan menguji hipotesisnya ya. Jadi secara sederhananya seperti itu. Sebenarnya masih banyak yang perlu disampaikan, tapi secara sederhananya seperti itu. Jadi tolong dipelajari lagi, bisa teman-teman searching lagi untuk pembanding. Ini pun hanya sedikit kemampuan dari saya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Jika tidak terdapat kekeliruan, saya mohon maaf. Dan saya yakin saya juga punya banyak kekurangan, banyak sekali harus baca-baca lagi. Betul, nanti teman-teman juga bisa cari pembanding lain. Ini hanya dari sumber saya. Jika kalau memang belum mengerti atau belum dipahami, bisa ditanyakan atau teman-teman bisa cari referensi yang lain. Oke, mungkin itu saja ya untuk bab 3 dari metodologi penelitian. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.